Ya waktu itu sampai 5 sampai 7 satu hari. Tapi kalau sekarang sudah sepi ya syukur alhamdulillah, ndak ada, maksudnya satu aja nunggu sampai 1 hari nggak ada. Kalau rasa takut itu nggak mungkin, kalau ibu bilang nggak takut itu nggak mungkin. Ibu punya juga rasa takut loh nak. Sisa usia ibu yang segini ini hanya untuk ibadah, ibadah, ibadah. Harapan kami jangan yang tua-tua ini sudah lanjut usia, karena apa? Yang muda tidak ada yang maju gitu. Kita terdorong oleh semangat kemanusiaan itu tadi, ya di kita untuk merasa terpanggil lah, untuk ya karena ini musibah. Bagaimana kalau kasihan kalau kita tidak ada yang merawat kan gitu. Saya kan dulu itu ikut kayak sesepuh Kelampis Ngasem itu kan ditunjuk ada gitu loh. Cuman ya nggak dapat bayaran. Cuman saya ikhlas dari hati. Terus saya ikut bantu. Akhirnya sampai sekarang saya terpilih jadi Mudin Kelampis Ngasem Sukolilo itu. Terus sampai saya belum kawin, sampai anak saya 2 ini saya jadi Mudin itu hampir 20 tahun. Saya hanya relawan yang ingin merelahkan saya kesini nih, saya dengan hati yang senang. Pokoknya nggak ada apa-apa, saya ikhlas lahir batin. Hampir 75, 80-an. Ya selama dibuka ini, saya ngerawatnya sudah segitu banyak. Rasanya ya kayaknya kalau panas gitu ya ialah tertutup rapat ya. Kebayang nggak sih kalau lama-lama nek kebelet pipis piye ya? Kalau untung-untung aja kok cepet, ya nggak mungkin lah. Masa nggak bisa ngempet, ya bisa. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, biasa aja. Begini, kalau rasa takut itu nggak mungkin, kalau ibu bilang nggak takut itu nggak mungkin. Ibu punya juga rasa takut loh nak. Dokter aja banyak yang gugur, perawat yang pakai APD lengkap banyak yang gugur. Siapa sih yang nggak takut ya? Tapi ibu sudah sejak pertama udah gini. Sisa usia ibu yang segini ini hanya untuk ibadah, ibadah, ibadah. Apapun yang terjadi pokoknya dijalani dengan jadi ibadah. Lagian nak, COVID ini juga kehendak siapa sih kalau bukan Allah? Ya, tanpa seizin Allah nggak ada. Sedangkan daun kering itu aja jatuh juga atas kehendak Allah. Cuma itu aja ibadah nak. Ya, kita pertama kali dengan apa yang diberitakan di medsos itu kan menakutkan. Ya. Tapi ternyata kenyataannya jauh dari apa yang diceritakan di medsos, ternyata tidak sesuai dengan yang kami hadapi gitu. Ya biasa-biasa saja, mayatnya itu biasa-biasa saja. Ya tidak ada yang luka, tidak ada yang mengerikan. Jadi kita sudah biasa karena sudah terbiasa untuk memandikan orang yang sudah meninggal kan gitu. Cuma suka dukanya karena kita itu kurang bebas karena harus pakai APD. Jadi untuk bernafas, untuk gerakan itu kan terganggu lah dengan pakaian itu kurang bebas yang gitu. Jadi karena udaranya yang panas terus ditambah dengan pakaian yang tertutup semua kan kita mulai masuk dalam ruangan kan dibasahi, kita sudah disemprot dengan basah kuyup. Kita melaksanakan kerjaan itu kan ya
ya adem panas kan gitu Pak. Tubuhnya panas tapi disemprot kan dingin, itu kan ya kurang enjoy lah. Yang kita itu kan butuh tenaga yang fit Mbak ya. Karena ya itu tadi mayoritas korbannya itu badannya itu di atas 70, 80 itu, sampai ada yang 200 kilo kan gitu itu. Jadi body postur tubuhnya korban COVID ini masih sehat-sehat sebenarnya ya. Jadi itulah yang jadi kita itu butuh tenaga untuk angkat-angkat, untuk mengkafani, harus memandikan, harus butuh tenaga yang ekstra gitu. Ini sama saja, jadi kita merawat jenazah COVID tidak ada bedanya dengan yang sudah mati biasa. Jadi kita mengikuti syariat yang ada ya. Jadi kita pertama kita mandikan, ya, kita sampo semuanya seluruh tubuh, terus kita bungkus dengan plastik, kemudian kita kafani. Jadi plastiknya lebih dulu. Plastik, kemudian kafan, terus kalau sudah kafan sudah lengkap kita sholati. Yang muslim kita sholati gitu aja. Yang di luar muslim ya tidak kan gitu. Jadi untuk memandikan antara yang muslim dan tidak sama saja untuk memandikan, karena untuk memang perintah agama kan gitu, untuk menyolati, memandikan, mengkafani, menyolati itu sudah lengkap, tidak ada yang kita kurangi gitu ya. Tahun depan nggak ada, ini harapan kami jangan yang tua-tua ini sudah lanjut usia, karena apa? Yang muda nggak ada yang maju gitu. Ya, terpaksa yang tua-tua kan banyak yang tua-tua, ibu tadi ya tua gitu. Otomatis ada yang mengkhawatirkan lah, banyak anak istri yang mengkhawatirkan, tapi kita terdorong oleh semangat kemanusiaan itu tadi. Ya, jadi kita untuk merasa terpanggil lah. Untuk ya karena ini musibah, bagaimana kalau kasihan kalau kita tidak ada yang merawat kan gitu. Dan kita berdosa umat Islam kalau memang andaikan tidak ada yang merawat sebagaimana syariat, ya kita berdosa umat Islam gitu.